Oke, selamat siang Ananda semuanya. Siang, Ya, Pak. Ya, apa kabar? puji Tuhan baik, Pak. Oke, sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, Erwin, boleh pimpin dalam doa? Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kerjaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, sekali lagi, supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar, juga menunjukkan sikap kita, semuanya silakan on kameranya ya. Tinggal William yang belum on kameranya. Kita biasakan untuk menyanyikan lagu nasional dan dalam hal ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita perlu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengingat para pahlawan kita yang telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Dengan menyanyikan juga kita mengisi kemerdekaannya. Untuk Ananda semuanya, mengisi kemerdekaannya dengan cara belajar dan berprestasi. Pada materi sebelumnya, Ananda sudah mendapatkan pelajaran tentang integrasi antar aplikasi Office. Ya, di dalam pembelajaran itu tentu terdapat banyak hal yang Ananda sudah pelajari. Dan ada juga satu tindakan satu sama lain bisa saling antara kamu tidak mengenakan. Karena itu juga perlu berhati-hati ketika kamu sudah tidak enak sama seorang akan yang lain. Untuk kegiatan hari ini kamu akan mempelajari bagaimana etika dalam menggunakan media sosial. Ada pepatah orang bijak mengatakan, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya, tapi bijaklah orang yang mengabaikan cemoohnya. Karena itu, Ananda semua dalam hal ini perlu berhati-hati di dalam menggunakan media sosial. Dan untuk itu, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan melihat dulu apakah Ananda sudah paham untuk materi hari ini. Bapak akan melakukan pretest, Ananda silakan mengerjakannya ya. Bapak akan share di fasilitas chatnya untuk pretest. Oke, terima kasih ya sudah mengerjakannya. Dan Bapak melihat di sini nilai rata-ratanya adalah 64. Artinya masih ada yang belum menguasai materinya untuk hari ini. Tapi tidak masalah. Motivasi kita tetap sama seperti sebelum-sebelumnya adalah you can if you think you can. Anda bisa jika Anda pikir Anda bisa. Ini kita tanamkan dalam diri kita. Kita katakan selalu, saya bisa. Sekarang Bapak akan share LKPD dan bahan ajarnya. Anda bisa lihat di fasilitas chatnya ya. Nah, silakan dibuka bahan ajarnya. Bapak akan membuka media Bapak. Nah, materi kita tentang etika dan moral dalam penggunaan teknologi informasi. KI-nya KI3 tentang pengetahuan dan KI4 keterampilan, di mana KD-nya nanti Ananda mengenal aspek sosial dari penggunaan komputer. Kedua, Ananda menunjukkan dan menjelaskan kasus-kasus sosial dari implementasi produk TIK yang menimbulkan dampak positif dan atau negatif. Di mana IPK-nya nanti Ananda mampu memproyeksikan kasus-kasus sosial dari implementasi produk TIK. Kedua, Ananda mampu menunjukkan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan UU ITE. Dan sehingga pada hari ini Bapak harapkan nanti Ananda semuanya mampu memproyeksikan kasus-kasus sosial dari implementasi produk TIK serta menunjukkan dan menjelaskan kasus-kasus sosial dari implementasi produk TIK yang menimbulkan dampak positif dan atau negatif, sehingga Ananda semua dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, kreatif, responsif,
santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Oke, kita masuk ke materi. Di sini Ananda semua menyaksikan tutorial video tanpa penggunaan internet. Ya, nanti setelah menyaksikan ini, mengamati video ini, nanti Ananda boleh berbagi pengalaman terkait apa yang pernah Ananda alami. Oh, I have to get home quick and get on the internet. My mini homepage, messengers, email, games. Let me see who visited my page today. Wow, lots of people came. I guess I'll play games now. Boram, are you ready for today's game? Yeah, of course. Every day you're on the internet, and look at this. 30 points? What is this? Sir, Dool's asleep again. Why? Why do you never do your homework? A vow for the prevention of internet addiction. Number 1. I will keep my computer where I can share it with my parents. Number 2. I will use the computer after finishing my daily work. Number 3. I will use the computer to find necessary information. Number 4. I will keep diary of my computer usage, time, and content. Number 5. I will not miss my bedtime because of the internet. Setelah tadi Ananda mengamati video tadi, silakan Ananda yang pernah mempunyai pengalaman sama dengan pelajar ini. Pulang sekolah, langsung bermain game online. Siapa di antara Ananda yang suka bermain game online? Silakan. Saya Pak sering bermain Pak. Game apa, Haris? Game Mobile Legend Pak. Mobile Legend. Hero-nya apa ini? Laila Pak, Laila. Laila. Yang lainnya? Ya Pak, saya juga. Ya, Devi. Ya Pak. Devi apa? Mobile Legend juga? Bukan Pak, PUBG Mobile. Wow, PUBG Mobile. Apakah sampai kecanduan seperti pelajar tadi? Tidak sampai separah gitu Pak. Nah, kalaupun kita mau bermain game, ya silakan. Itu kan bagian daripada hobi kita. Ya, tetapi ingat, jangan sampai kecanduan. Nah, konsep teknologi informasi, ini ada di bahan ajar. Teknologi dalam bahasa Yunani, teknologia artinya systematic treatment. Lalu kata teknik itu sebagai dasar kata teknologi, artinya skill, sains atau keahlian, keterampilan, dan ilmu. Kata teknologi berasal dari bahasa Latin yaitu texere, artinya menyusun atau membangun. Nah, konsep teknologi yang informasi lainnya adalah kita mengenal istilah-istilah ini. Branch of information, ada juga istilah stick of information. Yang ketiga, body of information. Lalu yang keempat ada level of information. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan mengalami amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Dan saat ini juga lagi digodok untuk merevisi undang-undang ITE tersebut. Ini secara umum saja, adanya pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Kedua, tanda tangan elektronik. Ketiga, penyelenggaraan sertifikat elektronik. Dan yang keempat, penyelenggaraan sistem elektronik dan perbuatan yang dilarang. Ketiga, tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Oke, kalau begitu kita lanjut untuk sampai
Bagaimana, apakah Ananda sudah memahaminya? Ananda silakan mengerjakan post test ya, sebelum nanti mengerjakan evaluasi dan LKPD-nya. Oke, semuanya sudah mengerjakan dan dari sini dapat disimpulkan bahwasanya Ananda sudah memahami materi ini ya. Di sini ada satu kasus pertama kali ketika Undang-Undang ITE itu diberlakukan, yaitu kasus Prita Mulyasari. Lalu tuliskan dampak negatifnya, tuliskan di LKPD dan lengkapi juga bahan ajarnya. Terima kasih. Nanti silakan Bapak memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya bagi kamu semua yang telah mengerjakannya. Dan juga tadi ketika Bapak melihat hasil post testnya tadi, semua mendapatkan nilai 100. Oke, untuk itu silakan Ananda mengambil kesimpulan apa yang dapat pelajaran hari ini. Yang pertama itu tidak kecanduan dalam menggunakan internet. Oke. Lalu harus punya etika dalam menggunakan internet, dan ilmu yang pengertian teknologi tadi. Kita harus menggunakan internet dengan sewajarnya, tidak berlebihan. Ya. Nah, dengan pelajaran hari ini Ananda sudah mendapatkan konsep-konsep bagaimana tentang arti teknologi informasi dan komunikasi tadi, bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk kebutuhan kamu ya, khususnya kamu sebagai pelajar, gunakanlah internet itu seperlunya saja untuk pendidikan kamu ya. Kemudian juga perlu diperhatikan etika dalam penggunaan internet, karena juga terkhususnya untuk media sosial ada undang-undang hukum yang membatasi kita yang dikenal dengan istilah Undang-Undang ITE. Saya harapkan kamu sudah teratur dalam menggunakan media sosial, menggunakan internet, dan menggunakan teknologi itu sendiri. Mengakhiri kegiatan pada siang hari ini kita berdoa. Untuk itu Bapak minta Haris untuk pimpin dalam doa. Silakan Haris. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, tetap ingat, karena kita ini masih masa pandemi, perlu diingat ya, kalau kamu keluar selalu gunakan masker. Oke, rajin-rajinlah mencuci tangan, hindari kerumunan, jaga jarak. Kita bantu pemerintah melawan COVID-19, ekonomi pulih, Indonesia pun maju. Selamat siang, sukses selalu buat Ananda semuanya.